Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom keluarga GKI Mahanaim. Shalom bagi saudara terkasih yang juga ikut menyaksikan ibadah online di pagi hari ini dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya saya ucapkan kepada kita. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Kami percaya semua dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat saja, melimpah dengan berkat kekuatan dan sukacita. Sebab kita punya Tuhan yang sangat baik buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan tim Praise and Worship di pagi hari ini. Mari bawa ucapan syukur kita, mari muliakan Dia dengan segenap hati kita, muliakan Dia dengan segenap kekuatan kita. Satu hal yang saya percaya pagi hari ini, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kita di rumah-rumah jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sehingga kita boleh mengalami kelimpahan berkat kerajaan-Nya. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang punya masalah diberikan jalan keluar dan kemenangan. Sebab di hadirat-Nya segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan di awal ini beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei. Yang pertama, Ibu Abigail Reni. Yang kedua, Bapak Mulyono. Yang ketiga, Ibu Esther Nuriyati Sukandar. Yang keempat, Ibu Maria Agnes Kristiani. Yang kelima, Bapak Edi Ardianto. Keenam, Bapak Sion Tutu Satrio. Yang ketujuh, Bapak Daniel Danu Satrio Kristanto. Yang delapan, Ibu Marta Tumini. Yang sembilan, Jedelin Zareka Prastiawan. Kami segenap tim pengembalaan, pengurus dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Secara khusus di minggu ini Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga GKI Mahanaim Pati, oleh anugerah Tuhan hari ini kita memperingati ulang tahun GKI Mahanaim yang ke-17. Tepatnya adalah 11 Mei 2020. Kita bersyukur atas pernyataan Tuhan buat kita selama 17 tahun memelihara gereja ini Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Itulah sebabnya saya mengajak kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kita terus menjadi gereja yang bertumbuh dewasa dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita, bawa doa di hadapan Tuhan, menyerahkan 1 jam ke depan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari satu hati dalam doa. Di layar media sosial, saudara masing-masing mari mengangkat tangan kita. Satukan hati kita di dalam roh mengucap syukur kepada Bapa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah buat kami di pagi hari ini. Kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami kembali dipersatukan dalam ibadah bersama, melalui ibadah online bersama dengan anak-anak Tuhan di pagi hari ini dimanapun mereka berada. Secara khusus bertepatan kami memperingati ulang tahun gereja ini yang ke-17. Itu semua karena kemurahan Tuhan buat kami. Engkau telah menjadi sumber kekuatan, kesanggupan buat kami. Sampai hari ini kami boleh berkata, Ebenezer, Tuhan menolong kami. Sampai di sini Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya di pagi hari ini, biar kami bersama-sama menyatakan ucapan syukur kami dan luapan sukacita kami buat segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami gereja-Mu. Berkati para pelayan-Mu,
urapi setiap mereka. Sampaikan isi hatimu dan berkati kami dengan segenap berkat kerajaan-Mu. Kami habiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua kita merasakan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya, haleluya. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Mari bawa segenap hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau mengakui bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan, hanya ada di dalam hadirat-Nya. Mari angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku kehendak-Mu. Utara
aman. Kami ada damai karena Engkau Yesus. Kami tidak memperoleh dari dunia ini Tuhan, tapi kami memperoleh di dalam hadirat-Mu. Sebabnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari tinggal di dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan, sebab hanya Tuhan kekuatan kita. Tidak ada tempat lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Sebab Engkau selalu menyertai. Engkau di dalam kami. Kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Segala puja kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersuka cita karena Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, semua bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Karena firman Tuhan juga berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Amin. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Bangga dalam hatiku, takkan patah semuanya. Ku takkan hilang kekuatanku. Cita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita sudah, itulah kekuatan
bagi jiwa, dapat saksikan kuasa Taklukkan badai yang bergelora. Mari angkatkan aku katakan hatiku Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Cita surga nyata penuhiku. haleluya. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Cita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Cita surga nyata penuhiku. sukacita surga, Cita surga nyata penuhiku. haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Dia, menari bagi Dia. Jangan malu-malu, menari buat Tuhan. Iya. Iya. Dengan kampus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama-sama katakan. Berdengar suara Tuhan dari Sion, berdengar suara
Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah, bersuka di hadapannya. Kita bersorak bagi Tuhan, karena Bapak Ibu dan saya adalah seorang pemenang, menang di dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, seluruh umat Tuhan, mari persiapkan hati kita saat ini juga. Kita akan belajar kepada firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan mau menyembah Dia, biar hati kita adalah hati yang subur. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bapa, kasih-Mu sempurna bagi kami. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami, Bapa.
haleluya, haleluya. Kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dan saatnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati setiap kami. Sebab kami menaruh harapan kami, hidup kami, masa depan kami, terlebih di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tancapkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberi Tuhan pengharapan, bahkan nama yang memelihara kehidupan kami. Nama yang memampukan kehidupan kami untuk melewati semua yang harus kami lewati. Kami akan lewati ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab perkataan-Mu ya dan amin. Tidak ada yang pernah gagal. Semua yang Kau firmankannya pasti terjadi, pasti tergenapi. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah firman-Mu jatuh di hati kami yang baik. Dan firman-Mu ya Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Urapi kami semuanya, berkati kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin. Bisa beri tepuk tangan yang meriah. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Salam semuanya Bapak Ibu, demikian juga yang ada di rumah. Iya, salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami yakin dan percaya, dan saya juga belum itu mendengar ya, bahwa Bapak Ibu tidak dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang kami dengar, keadaan Bapak Ibu semuanya sekalipun dalam menghadapi pandemi seperti ini, Bapak Ibu semuanya dipelihara oleh Tuhan. Sehat-sehat semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga ini doa kami semuanya, supaya para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu pengurus, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan suatu apapun. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Yesus kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan yaitu judul ya. Kenapa Tuhan Yesus tatkala bangkit lalu tidak lekas-lekas naik ke surga ya. Tetapi setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, baru Tuhan Yesus naik ke surga ya. Paskah kita kemarin tanggal 12 April, berarti kematian Tuhan Yesus tanggal 10, lalu kebangkitannya tanggal 12 April. Dan nanti kita akan memperingati hari kenaikannya itu tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei, ya kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang saat ini yang perlu kita renungkan, kita pelajari, kenapa Tuhan Yesus menunggu 40 hari baru Tuhan Yesus itu naik ke surga? Ada apa di sana? Selama 40 hari itu ada apa? Biasanya kalau kita ya, setelah kita yaitu selesai bekerja, tentunya kita akan cepat-cepat pulang. Loh, sudah selesai bekerja. Ya betul ya, sudah selesai bekerja ya cepat-cepat pulang. Bertemu dengan keluarga, bisa istirahat gitu ya, enak gitu ya. Nah, demikian juga kalau misalnya seseorang punya keperluan lalu pergi. Setelah itu keperluannya atau kebutuhannya semuanya terselesaikan, sudah mendapatkannya, kan juga punya pemikiran cepat-cepat pulang, cepat-cepat kembali. Apalagi juga anak-anak yang sekolah tatkala sudah
ya selesai sekolah, jam pulang sekolah, pasti semuanya cepat-cepat ingin pulang karena kondisinya sudah lapar. Ya. Lain dengan kondisi sekarang ini, pandemi ini, anak-anak sekolah yaitu belajar yaitu di rumah. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak memiliki pemikiran seperti kita? Setelah itu Tuhan Yesus bangkit, kenapa Tuhan Yesus tidak lekas-lekas naik ke surga? Padahal selama yaitu Tuhan Yesus di bumi ini banyak sekali menghadapi, ya sekali lagi banyak sekali menghadapi hal-hal yang seringkali bahkan tidak enak, penderitaan. Sampai-sampai ya Tuhan Yesus dianiaya bahkan mati di kayu salib. Dia mengatakan juga sudah selesai, pekerjaannya sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah, secara manusia kan bisa, aku sudah menderita, aku sudah menanggung dosa, semuanya itu aku hadapi sendiri, sekarang sudah selesai, sudah selesai. Sehingga Tuhan Yesus lalu naik ke surga. Tidak usah nunggu-nunggu yaitu 40 hari. Ingin cepat-cepat yaitu naik ke surga. Tetapi yang menjadi yaitu pertanyaan yang perlu kita renungkan, kenapa sampai 40 hari baru Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Nah ini Bapak Ibu jemaatnya dikasih oleh Tuhan, ada apa di sana? Nah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama Bapak Ibu mari kita akan sama-sama buka Alkitab, maka di sini kita akan yaitu menemukan jawabannya. Kami yakin dan percaya ini sangat penting. Tuhan Yesus tidak lekas-lekas naik ke surga karena ada sesuatu yang penting yang harus dilakukannya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca ayat 24 dan 25. Lalu kita sambung ayat yang ke-27 sampai selesai. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-24, 25, lalu disambung ayat yang ke-27 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam berkas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak langsung itu naik ke surga? Kenapa harus 40 hari baru Tuhan Yesus naik ke surga? Karena didapati, yaitu Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang disebut yaitu Didimus. Karena pada saat itu tidak percaya adanya kebangkitan. Tidak percaya. Coba saja Bapak Ibu kalau seandainya Tuhan Yesus langsung pergi yaitu ke surga. Tuhan Yesus tidak usah menampakkan diri kepada Thomas. Saya yakin dan percaya Thomas akan binasa karena ketidakpercayaannya. Oleh sebab itu yang terlebih penting yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebelum 40 hari dia naik ke surga.
Dia datang kepada Thomas dan mempercayakan yaitu hidupnya supaya Thomas muridnya ini menjadi percaya. Jadi dia menampakkan diri secara spesial, secara khusus kepada Thomas muridnya. Dan saat itu Thomas menjadi percaya. Kepada Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam menghadapi pandemi seperti ini, mari Bapak Ibu kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita harus tetap yaitu antusias percaya Bapak Ibu. Kita tidak perlu yaitu harus melihat, tetapi kita harus yaitu percaya. Tuhan Yesus tidak membutuhkan ya untuk kita melihat dulu baru percaya. Yang Tuhan butuhkan adalah kita percaya. Ya. Adanya pandemi COVID-19 ini banyak hal yang menggagalkan rencana kita. Tatkala yaitu kita sudah punya program untuk bakti sosial di Ketek Putih, akhirnya tidak jadi. Bahkan hari-hari besar yang sudah kita rancangkan, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada hari ulang tahun, tidak jadi. Demikian juga banyak hal, bagaimana keluarga kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana anak-anak kita. Terus sampai kapan ini pandemi COVID-19 ini yaitu berhenti? Sampai kapan? Sampai kapan? Nah di sini Bapak Ibu kita tidak perlu yaitu melihat, ya, tetapi yang Tuhan inginkan percaya Bapak Ibu. Kita harus tetap percaya bahwa semuanya itu akan berlalu. Kita harus tetap percaya. Di dalam Tuhan tidak ada yang gagal. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kapan? Pokoknya kita percaya kepada Tuhan. Percaya keluarga kita. Percayakan itu usaha pekerjaan kita. Kita percayakan itu kehidupan kita. Anak-anak kita. Masa depan kita. Bangsa kita. Sampai kapan yaitu mengalami pandemi seperti ini. Kita percaya saja kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang punya waktu. Tuhan sendiri yang akan menolongnya. Dan semuanya akan berakhir. Dan kita semuanya akan bersukacita. Jadi yang pertama, tetaplah percaya. Penting sekali. Sebelum kita juga yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nanti yaitu jatuh di hari Kamis tanggal 21. Ya, mari. Lawatan Tuhan terjadi dalam kita sekalipun Bapak Ibu juga yang masih di rumah. Percayalah firman Tuhan ini juga melawat kita semua. Tetap percaya, semangat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ya, kenapa Tuhan Yesus tidak lekas naik ke surga? Yang kedua didapati ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Situasi dan kondisi murid-murid Yesus pada saat itu, mereka semuanya ada di dalam ketakutan. Karena apa? Tuhan sang juru selamatnya yang selama ini menyertainya. Yang selama ini bersama dengannya. Tatkala yaitu murid-muridnya, bahkan yaitu murid-murid yang lain, semua pengikut-pengikutnya, tatkala yaitu kekurangan, Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat. Tatkala yaitu mereka dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tatkala mereka yaitu kerasukan setan, mereka semuanya dibebaskan oleh Tuhan. Tatkala yaitu menghadapi situasi apapun, Tuhan Yesus ada di sana. Badai pun menjadi tenang. Tetapi pada saat itu Tuhannya mati. Tuhannya mati.
Lalu mereka semuanya dalam ketakutan. Dan tatkala dalam ketakutan, mereka semuanya masuk dalam rumah. Dan rumah itu terkunci. Kita bisa bayangkan betapa yaitu mereka semuanya menghadapi ketakutan. Bagaimana keluarganya, bagaimana masa depannya, bagaimana kehidupannya. Tuhan yang selama ini menyertainya, sekarang Tuhan Yesus mati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak bisa menolong dirinya. Tatkala dianiaya tidak bisa yaitu menolong dirinya. Dia pasrah. Bahkan tatkala di kayu salib, dia juga tidak bisa menolong dirinya. Apalagi Tuhan Yesus mati, tidak bisa yaitu menolong dirinya. Lalu siapa yang menolong murid-muridnya pada saat itu? Ketakutan demi ketakutan semakin yaitu melanda murid-muridnya. Sampai-sampai mereka semuanya ada di dalam rumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci. Itulah alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Karena dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena saat itu dalam keadaan ketakutan. Kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka, ketakutan akhirnya stres. Stres akhirnya yaitu mungkin stroke dan akhirnya mati dan binasa. Tetapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus datang. Sekalipun rumah itu terkunci. Itu menggambarkan sesuatu hal yang mustahil bisa yaitu terlepas dari ketakutan. Tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan kembali damai sejahtera. Pandemi COVID-19 mau tidak mau membuat kita di rumah. Atau mungkin saat ini sampai rumah kita juga terkunci. Bukan hanya waktu malam saja, setiap hari juga terkunci. Iya. Mungkin itu mulai ada yaitu jemaat, ya jangan sampai ya. Ada yang takut bagaimana. Sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Mungkin sampai yaitu berteriak, mana pertolongan Tuhan? Gereja sudah berdoa, para hamba-hambanya sudah berdoa, semuanya sudah bersatu untuk berdoa. Bahkan sampai kita tengking supaya yaitu COVID-19 berlalu. Semuanya sudah bergerak berdoa, bahkan doa yang serentak, jam yang sama. Mana pertolongan Tuhan? Sampai kapan pertolongan Tuhan? Sampai kapan pandemi ini? Mereka semuanya dalam ketakutan. Ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita semua, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, jangan takut, ya, jangan yaitu khawatir akan hidup ini. Ya, Yesus pun sanggup yaitu ya, tetap memberikan damai sejahtera. Sekali lagi saya belum pernah mendengar berita, Pak ini kekurangan, Pak ini meninggal karena itu belum dapat makan, tidak ada. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Iya, bahkan gemuk-gemuk. Kita bersyukur ya. Lewat bakti sosial yang ada banyak anak-anak Tuhan yang dipakai. Itu sebagai tangan Tuhan untuk merawat. Demikian juga untuk memberkati, memelihara anak-anaknya. Tuhan kita Yesus Kristus gembala kita yang agung, yang baik. Pasti sekalipun ya kita dalam lembah kekelangan apapun, Tuhan Yesus tetap membimbing kita ke air yang tenang, mengembalakan kita ke dalam rumput yang tenang, aman. Jadi tetaplah damai, sejahtera. Tetaplah aman, damai, sejahtera. Iya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus yaitu tidak kas-lakas naik ke surga? Karena ada sesuatu yang sangat penting. Kan enak cepat naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan yaitu Allah Bapa, ya. Lalu ongkang-ongkang kaki, kan enak, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu sebelum murid-muridnya
dilawat. Ya, sebelum murid-muridnya, ya, dia pasti akan yaitu meninggalkannya kalau murid-muridnya dalam keadaan tetap kuat, tetap percaya dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat terakhir, Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 mulai sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang ya aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, yang ketiga ini semua yang difirmankannya pasti tergenapi. Semua perkataan Tuhan pasti terjadi. Mesias menderita dan mati itu juga karena difirmankannya. Tetapi juga tatkala Tuhan Yesus mati lalu 3 hari bangkit, itu juga telah difirmankannya. Tuhan Yesus adalah menggenapi semua firman-Nya. Demikian juga Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini semuanya itu ya dan amin, dan pasti ya juga akan digenapi. Coba kita buka yaitu suatu contoh Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 akan saya baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus, selama kita masih ada di dunia ini, kita semuanya itu letih, lesu, dan berbeban berat. Kita semua selama ada di dunia ini, kita itu dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Banyak sekali yaitu beban di dalam hidup ini, Bapak. Bahkan semakin hari, zaman semakin akhir, kesulitan akan semakin yaitu besar. Semua orang akan mengalami kesulitan dan sebagainya. Itu memang sudah difirmankannya. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Kita semuanya dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Kita semua terlebih ya, dalam menghadapi pandemi ini semuanya berbeban berat. Tetapi juga ada janji firman Tuhan. Lah inilah kepada murid-muridnya. Mereka semuanya ya menerima juga janji yang sama. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini juga janji Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Percayalah, oleh sebab itu datang kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi letih, lesu, dan beban berat kita datang pada Tuhan. Tuhan pun berjanji akan memberi kelegaan. Ayat yang terakhir kita baca yaitu 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita semuanya Bapak Ibu mendapatkan pencobaan. Pencobaan itu harus terjadi, harus ada dalam hidup kita. Karena itu juga adalah firman Tuhan. Banyak pencobaan, bahkan dikatakan pencobaan ya, yang kamu alami. Jadi kita harus mengalami pencobaan. Kita harus mengalami. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan ini harus tergenapi. Dan harus kita melakukannya, menjalaninya. Dengan segala pencobaan yang ada. Ya tergenapi kan. Saat ini bangsa kita bahkan dunia ini mengalami pencobaan yang ada. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yaitu berjanji, berfirman. Bahwa pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini juga janji Tuhan. Ini penghiburan. Kita harusnya sudah mendapatkan kelegaan. Ya, semuanya itu boleh terjadi. Tetapi Tuhan pun tetap memberikan kelegaan. Sebab Allah itu setia. Digarisbawahi lagi. Dipertegas kembali. Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Pandemi COVID-19 yang ada. Ya. Lalu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita, gerejanya, bahkan bangsa kita Indonesia. Tatkala yaitu menghadapi pencobaan yang begitu mendunia ini, apakah lalu Allah membiarkannya? Biar dirasain sendiri. Itu salah-salahmu sendiri. Itu dosa-dosamu itu sendiri. Biar terserah kamu. Apakah Tuhan putus asa seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Allah tetap setia di dalam hidup ini. Tuhan dikatakan selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita yakin dan percaya, ya pandemi COVID-19 ini, Tuhan ya sudah menyiapkan jalan keluar. Ya, kita semuanya akan mengalami jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan hanya kita saja, bangsa kita Indonesia juga lewat doa-doa kita. Lewat kasih karunia Tuhan, begitu Tuhan mengasihi akan dunia ini. Juga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita semua gerejanya, bangsa kita Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang mendunia ini akan bisa menanggungnya. Biarlah yaitu sebelum kita memperingati yaitu kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga yaitu nanti tanggal 21. Kita semuanya jemaat Tuhan baik yang ada di rumah, kita semua dilawat oleh Tuhan, oleh kebangkitannya. Kenapa dia tidak lekas-lekas naik ke surga? Karena dia mengasihi gerejanya, mengasihi kita semua. Yang pertama tetaplah percaya kepada Tuhan. Demikian juga yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang difirmankannya pasti tergenapi. Juga tadi yang ketiga, jangan yaitu kita takut tetapi damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan
kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan arti kehadiran. Sekali lagi penyertaan-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan-Mu, angkat tangan kepada Tuhan. Mari sampai hidup kita serahkan kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan setia menyertai hidup kita. Rasakan arti kehadiran. Sekali lagi penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, di tengah hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran, arti kehadiran, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kebangkitan-Mu melawat setiap kami dan terus melawat kami, terus melawat kehidupan kami, memberikan iman dan percaya, memberikan damai sejahtera. Kami juga yakin dan percaya janji-Mu, penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu, kami tidak perlu takut dan khawatir. Demikian juga apa yang Kau firmankannya pasti tergenapi ya Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik juga yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka semuanya dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mereka semuanya dibangkitkan semangat imannya, percayanya kepada Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, firman-Mu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan pernah berkekurangan. Mereka semuanya dalam aman, dalam pemeliharaan naungan Tuhan yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang berulang tahun juga ya Tuhan dalam hari-hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala kebajikan dan kemurahan-Mu belaka menyertai, memberkati mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga baik yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami akan selesai ya Tuhan dalam ibadah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhan memberkati. Wajahnya,
memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita semua diberkati oleh Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya.